Puji Tuhan, umat Tuhan yang diberkati, selamat malam, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami saat ini. Tuhan, kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi bakal kekuatan, firman-Mu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini, kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 84. Mazmur 84 kita akan membaca di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat dan hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Ini satu mazmur yang dinyatakan sebagai kerinduan kepada kediaman Allah. Mazmur ini diawali ayat yang kedua sampai ayat yang kelima mempunyai kerinduan yang begitu mendalam akan kediaman rumah Tuhan. Mungkin pada saat ini pun kita semuanya merindukan beribadah bersama-sama di kediaman Allah dalam gereja Tuhan, dalam komunal, dalam kebersamaan satu dengan yang lain. Namun karena situasi yang tidak mengizinkan, kita tetap ada di rumah masing-masing. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dan ke-8 merupakan satu bagian yang kita akan melihat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi bangsa Israel dalam 1 tahun setidaknya 3 kali mereka harus berziarah. Mereka harus datang ke Yerusalem di tempat mereka masing-masing. Mereka harus menghadap Allah, mereka merayakan masa raya, dan mereka bersuka cita. Namun dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ketika mereka hendak mengadakan ziarah, ketika hendak mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem, maka dikatakan mereka harus melintasi lembah Baka.
Ada dua istilah lembah Baka. Yang pertama adalah lembah tangisan atau lembah air mata. Lalu yang kedua, lembah Baka pun disebut sebagai lembah pohon balsam. Karena di lembah ini pada umumnya pohon-pohon yang lain tidak dapat tumbuh selain pohon balsam. Jadi kita melihat bahwa balsam adalah sebuah simbolis yang digunakan di dalam sebuah peristiwa kematian. Maka mayat itu dibalsam sehingga dalam kondisi yang lebih baik. Tetapi di dalamnya ada kesedihan. Sehingga lembah Baka pada umumnya merupakan ekspresi simbolis dari kesedihan, dari tantangan, dari kekeringan, bahkan tangisan karena duka. Sehingga para peziarah yang akan datang ke Yerusalem, maka mereka harus melewati lembah Baka yang dalam kondisi sangat gersang di siang hari dengan tanah yang kering berdebu, dan kadang-kadang tanah ini, situasi ini membuat mereka menjadi patah semangat. Sehingga di sini dikatakan lembah Baka. Namun firman Tuhan berjanji dikatakan lembah Baka akan menjadi tempat yang berair. Dan akan dikatakan menjadi berkat. Dan kita berjalan semakin kuat menghadap Allah di Sion. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam lembah Baka. Lembah yang dikatakan penuh dengan kekeringan. Lembah yang penuh dengan air mata. Lembah yang penuh dengan segala situasi yang membuat kita menjadi patah semangat dan frustasi. Namun firman Tuhan berjanji kepada kita, Allah akan mengubah lembah Baka menjadi lembah yang penuh berkat. Menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menikmati berkat, menikmati kebaikan Tuhan saat di lembah Baka ini? Maka firman Tuhan memberikan beberapa hal yang kita dapat baca. Yang pertama adalah, jika kita sedang dalam lembah Baka, maka ayat yang ketiga, ayat yang kelima dinyatakan bahwa kita harus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi saat kita ada di lembah air, di lembah Baka, di lembah air mata, maka kita harus mempunyai kerinduan kepada Allah. Supaya kekuatan itu, supaya ketenangan itu menjadi milik bahagian kita. Kita merindukan satu persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dalam bagian 5, ayat 5 bagian B dikatakan, yang terus menerus memuji Tuhan. Jadi saat kita ada di lembah Baka, maka kita jangan putus untuk memuji-muji Tuhan. Kita harus tetap menaikkan pujian, kita harus menaikkan syukur, sembah kepada Dia. Sebab pujian yang kita naikkan itu membuat Tuhan bertahta dan ada kuasa di dalam pujian. Lalu yang ketiga, apa yang kita harus lakukan
saat kita ada di lembah air, di lembah Baka. Ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam dunia ini selain ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mampu melepaskan dari segala situasi kesedihan, kekeringan, bahkan tangisan sekalipun. Dan Dia akan memberikan kepada kita kemampuan dan kemenangan. Kuasanya sanggup menghapuskan air mata kita. Karena itu, jikalau kita ada dalam lembah air, di lembah Baka, maka ingatlah, yang pertama kita harus lakukan, kita harus selalu rindu kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus terus memuji-muji Tuhan. Dan yang ketiga, terus andalkan Tuhan. Maka janji firman Tuhan ayat yang ke-8, bahkan mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Walaupun ada dalam lembah air mata, Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat. Tuhan sanggup ubahkan menjadi sebuah kekuatan yang baru. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau sedang ada di dalam lembah Baka, lembah air mata, lembah kekeringan, lembah tangisan, lembah keputusasaan, mari kita masih punya Tuhan yang mampu mengerjakan yang terbaik bagi kita. Tetap rindukan Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Maka kemenangan itu akan menjadi milik bahagian kita semuanya. Kiranya renungan firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini sedang ada di dalam lembah Baka, lembah tangisan, lembah kekeringan, lembah dalam keputusasaan. Bila Tuhan kuatkan iman mereka, biarlah Tuhan tetap berikan semangat dan ajar kami terus untuk rindu bersekutu, terus menaikkan pujian, terus mengandalkan Tuhan, supaya kami boleh semakin lama semakin kuat dan berkat Tuhan terus menaungi hidup kami. Terpuji nama-Mu, tanamkan firman-Mu supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku.